Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari tim PBL 210. Kali ini kami di sini akan mempresentasikan pengujian fungsional dan non fungsional dari aplikasi PBL project kami, yaitu aplikasi e-outsourcing. Itu adalah sistem manajemen absensi karyawan outsource dari klien kami yaitu PT Aquagreen oleh Chemical Batam Plant. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri. Nama saya adalah William Fitzgerald Valentinojo. Habis itu ada Muhammad Wafli Rizky Wahyudi, ada Kelvin Pamana Putra, dan yang terakhir ada Akut Wibowo Tukesti. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk latar belakangnya. Jadi, aplikasi outsourcing ini itu dikembangkan sebagai sistem untuk manajemen kehadiran absensi. Itu berbasis GPS ya untuk tenaga kerja di PT Ecogreen oleh Chemical Bottom Plant. Nah, sebelum laporan analisis usability-nya itu disusun terpisah, tim pengembang ini dia sudah lebih dulu melakukan pengujian teknis, fungsional pada seluruh use case, dan non-fungsional pada aspek keamanan, ada performa, ketersediaan, keandalan, kompabilitas, dan batasan dari sistemnya. Nah, kita tuh ada di sini ada 56 test case pada 19 use case, ada instrumen fungsionalnya, dan ada 12 aspek teknis untuk instrumen non-fungsional bagian A-nya. Untuk part penggunanya ada 5 ya, ada karyawan outsource, ada admin outsource, user department, HR Ecogreen, dan yang terakhir super admin. Oke, untuk tujuan dan ruang lingkup pengujian ini itu tujuannya pertama tuh ada untuk memverifikasi seluruh fungsi utama dari absensi, lembur izin, validasi, monitoring, manajemen data, dan konfigurasi. Itu berjalan sesuai dengan skenario yang ada tiap perannya. Yang kedua tuh ada mengevaluasi kualitas non-fungsional dari keamanan, performa, ketersediaan, keandalan, kapabilitas, dan kepatuhan batan sistem. Berikut yang ketiga ada mengidentifikasi test case gagal beserta akal penyebab dan tingkat keparahannya. Dan yang terakhir itu ada menilai vali- validitas metodologis proses pengujian sebelum dijadikan dasar keputusan rilis. Untuk ruang lingkupnya itu ada instrumen fungsional, ada 56 test case dari TC001 sampai TC056 pada 19 use case, yaitu kita menggunakan sini menggunakan black box system testing dan UAT. Untuk instrumen non-fungsional A-nya itu dia ada 12 aspek teknis dari NF01 sampai NF07 dan NF0 dan NF10 sampai NF13. Itu menggunakan DevTool, OWASP Sharp, Bob Suite, Uptime Robot, perangkat Android dan iOS. Untuk di luar lingkupnya ada NF Usability dan NF09 antara bahasa atau muka itu sudah dilakukan laporan itu sudah dilakukan terpisah ya, jadi nggak akan dibahas di sini. Untuk metodologi pengujiannya ada jenis fungsional testing, kita menggunakan black box. Untuk metodenya tuh test case execution, yaitu verifikasi input output per skenario-nya. Untuk levelnya itu ada system testing atau user accepted testing UAT. Cakupannya ada 19 use case dengan 56 test case ya. Untuk versi aplikasinya versi 1.0 dalam itu jadi masih dalam pengembangan ya. Dari tanggalnya itu ada 29 sampai 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Untuk pengujian dan fungsional itu menggunakan black box juga. Untuk alat bantunya tuh seperti tadi, Blockstool, WhatsApp, website, Obsidian Robot, perangkat Android iOS, dan stopwatch. Tanggalnya tuh sama 29 Juni sampai 3 Juli. Untuk pengujinya tuh tim pengembang dan versi aplikasinya 1.0. Oke, kita masuk dalam ininya. Jadi yang pertama ada dari test case 01 sampai test case 04. Itu untuk fiturnya tuh dia absensi masuk ya. Dengan berbagai skenario awalnya dari untuk kayak check-in di dalam Ardius, perangkat GPS sudah aktif, lokasi di luar area, dan check-in terlambat. Untuk ekspektasinya tuh ya, untuk output aktualnya tuh yang pertama ada karyawan berhasil check-in, yang kedua tuh ada sistem itu
berhasil memblokir tombol untuk melakukan absensi, habis itu ada sistem menolak absensi, dan yang keempat ada sistem menerima absen masuk dan menghitung menit telat di database. Dan untuk status tempatnya dari UC 1 sampai 04 itu lulus semua. Kita masuk ke TC 005 sampai TC 008, yaitu fiturnya untuk absensi pulang. Nah, habis itu dari TC 005 ada absen pulang yang berbasis GPS, check out berbasis GPS, habis itu sama dengan 006 sampai 008 ya, tapi dengan skenario yang beda. Untuk 005 itu karyawan check out tepat waktu, habis itu yang 006 karyawan itu pulang lebih cepat, 007 karyawan tuh pulang melewati jam jadwalnya atau kelebihan menitnya. Dan yang 008 tuh ada belum melakukan sama sekali check-in. Jadi untuk output aktualnya dari 005 tuh karyawan berhasil ya untuk check out dan database-nya masuk ke database. Yang keenam 006 itu karyawan berhasil check out dan sistem mencatat menit pulangnya juga berhasil. Habis itu untuk 007 kelebihan menit berhasil masuk dan database dengan status verifikasinya. 008 itu sistem menolak check out dari karyawan dan tombol untuk melakukan check out tidak akan muncul. Untuk statusnya itu dari TC 005 sampai TC 008 lulus semua. Kita masuk ke selanjutnya. Yang pertama dari TC 009 dan TC 000 dari TC 010 itu dengan fiturnya lihat jadwal kerja dengan skenario utama yang 009 itu data tersedia untuk episode yang dipilih dan TC 010 tuh jadwalnya belum tersedia. Untuk statusnya tuh dulu semua ya. Ya, yang pertama tuh sistem berhasil menampilkan kalender jadwal beserta jadwal detailnya. Habis itu sistem menampilkan halaman kosong dengan pesan jadwal belum tersedia. Itu juga dua-duanya lulus. Habis itu TC 011 sampai TC 013 itu pengajuan lembur, hitungnya pengajuan lembur dengan skenario beda juga. Seperti di 011 itu pengajuan lembur valid, di 012 itu pengajuan tuh melewati batas waktunya, dan 013 tuh form pengajuan tuh tidak angkat. Nah, untuk ketiga statusnya itu berhasil semua ya, dengan pengajuan berhasil tersimpan, habis itu pengajuan otomatis ditolak oleh sistem dengan pesan bahwa pengajuan lembur sudah tidak ada luarsa dan tidak dapat mengirim form pengajuan dan muncul pesan semua file harus diisi. Itu sudah lulus semua statusnya. Kita masuk ke TC 014 itu adalah pengajuan izin tidak masuk sampai TC 016. Nah, untuk skenario-nya itu ada pertama dari TC 014 ada pengajuan izin dengan dokumen pendukung. Ada yang 15 tuh jenis izin wajib dokumen tapi tidak diunggah. Begitu TC 016 itu format file yang tidak didukung. Dari ketiga case tadi, dua dari tiga itu berhasil ya. Yang TC 014 sampai dan 016 itu berhasil lulus semua. Yang tidak lolos itu ada di TC 015. Itu sistem tetap menerima pengajuan namun tidak akan masuk ke verifikasi admin resource-nya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Akan saya lanjutkan lagi ke teman saya, Raffi. Oke, terima kasih William. Saya akan melanjutkan ke test case fungsional berikutnya. Di mana di sini kita akan membahas test case untuk use case skenario 16 di mana berupa lihat rekap absensi. Di mana di sini ada dua skenario terdiri dari satu skenario utama dan satu skenario alternatif dan keduanya berhasil lulus uji coba yang dilakukan. Kemudian kita ke use case skenario nomor 7 yaitu input planning kerja dari admin outsource. Di mana di sini ada dua skenario juga yang terdiri dari satu skenario utama dan satu skenario alternatif. Dan keduanya setelah dilakukan uji coba itu lulus berdasarkan skenario yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lanjut ke use case skenario 08. Di mana di sini ada fitur fungsional untuk upload ulang planning kerja. Di mana ada satu skenario utama dan satu skenario alternatif dan keduanya lulus. Next slide, William. Next slide. Selanjutnya kita ke use case skenario 09, di mana di sini adalah fungsional manajemen data karyawan, di mana ada
satu skenario utama dan 3 skenario alternatif. Dan keempat skenario tersebut itu lulus uji coba. Kemudian ke use case skenario nomor 10, di mana ada fungsional untuk validasi kehadiran dari karyawan outsource itu sendiri, di mana terdiri dari satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan ketiganya itu berhasil lulus uji coba berdasarkan skenario yang sudah ditetapkan. Next slide, William. Sekarang ke use case skenario 011, nomor 11. Di mana di sini ada fungsi untuk pantau absensi karyawan dari admin outsource, di mana terdiri dari satu skenario utama dan satu skenario alternatif. Dan dari skenario tersebut, untuk fungsional ini juga dinyatakan lulus. Kemudian ada use case skenario 12, di mana ada fungsi validasi pengajuan lembur. Di mana di sini ada satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan berdasarkan uji coba yang dilakukan, itu ketiga skenario yang sudah dibuat, itu lulus uji coba. Kemudian ke use case skenario 13, di mana di sini ada fungsi monitoring absensi keseluruhan dari karyawan outsource yang bekerja di sebuah departemen. Dan seperti yang sebelumnya, ada satu skenario alternatif dan satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan ketiga skenario tersebut, ketika dilakukan uji coba, itu fungsionalnya lulus. Next slide, William. Sekarang ke use case skenario 14, di mana ada verifikasi kelengkapan dokumen administrasi, di mana ada satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Untuk skenario utama itu berhasil lulus. Kemudian untuk skenario alternatif pertama itu juga lulus. Tetapi untuk skenario alternatif kedua itu dinyatakan gagal karena sistem itu mengekspektasikan bahwa sistem itu memblokir penetapan final dokumen dari HR ketika ada dokumen yang tidak lengkap. Tetapi yang kenyataan pada sistem yang terjadi itu adalah sistem masih bisa menetapkan final dan tetapi menampilkan pesan konfirmasi sebelum melanjutkan untuk menetapkan final dokumen. Kemudian ke use case 15, di mana ada rekapitulasi absensi, di mana ada satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Untuk skenario alternatif itu keduanya lulus, tetapi untuk skenario utama yang dibuat itu gagal, di mana sistem itu mengekspektasikan agar file rekap itu dalam bentuk PDF, sementara sistem yang sekarang itu belum mengimplementasikan bahwa rekapan itu bisa diunduh dalam format PDF. Next slide, William. Lanjut ke use case 16, di mana di sini ada audit log approval. Di mana di sini ada 3 skenario, terdiri dari satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan ketiga skenario yang dilakukan itu lulus uji coba untuk fungsional audit log approval. Kemudian ke use case 17, di mana di sini ada manajemen akun pengguna dari super admin. Di sini ada 4 skenario, terdiri dari satu skenario utama dan 4 skenario alternatif. Dan keempat skenario yang dibuat itu lulus berdasarkan uji coba yang dilakukan pada fungsional manajemen akun pengguna. Next slide, William. Lanjut ke manajemen master data, di mana di sini ada 3 skenario, terdiri dari satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan ketiga skenario dari manajemen master data itu lulus uji coba yang dilakukan. Kemudian terakhir ada use case 19, yaitu penentuan radius area kerja untuk absensi. Di mana ada 3 skenario juga, terdiri dari satu skenario utama dan 2 skenario alternatif. Dan berdasarkan uji coba yang dilakukan, ketiga skenario tersebut itu berhasil lulus uji coba yang dilakukan. Oke, terima sekian dari saya. Saya akan melanjutkan ke Mas Akut. Oke, terima kasih, Rafli. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah bab 3 dari hasil pengujian fungsional yang merupakan ringkasan keseluruhan dari use case yang sebelumnya. Dari 56 use case, ada 53 use case, test case yang lulus, yaitu sebanyak 94,6%. Dan juga ada 3 status tidak lulus yang bukan berarti 3 defek aplikasi, yaitu TC 015 dan TC 040 yang merupakan instrumen usang.
Kolom ekspektasi belum mengikuti perubahan requirement klien. Lalu selanjutnya adalah TC041, fitur belum diimplementasikan, menunggu keputusan format unduhan dari klien. Oke, selanjutnya untuk slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah rekapitulasi hasil per peran pengguna. Di sini kita melihat bahwa berdasarkan peran penggunanya secara garis besar hasilnya sangat baik dengan tingkat kelulusan 94 hingga 100%. Jika diperhatikan peran HR Eco Green mencatat angka terendah yaitu 83,3%. Namun perlu ditekankan bahwa ini bukanlah indikasi adanya sistem atau fitur yang rusak pada role HR, melainkan murni karena isu dokumen pengujian yang belum diperbarui. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tentang detail test case bermasalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu untuk TC015, use case 05 pengajuan izin, eh, dokumen wajib untuk izin sakit. Ekspektasi instrumennya adalah sistem memblokir pengajuan dan meminta dokumen pendukung. Output aktual, sistem tetap menerima pengajuan tanpa dokumen. Sebenarnya adalah instrumen usang. Lalu selanjutnya adalah test case 040 untuk use case 14, yaitu verifikasi kelengkapan dokumen. Sistem memblokir penetapan final selagi dokumen tidak lengkap. Namun output aktualnya adalah sistem tetap dapat menetapkan final. Status sebenarnya adalah instrumen usang. Lalu yang terakhir adalah TC041 untuk use case 15, yaitu rekapitulasi absensi bulanan unduh PDF. Ekspektasinya, file rekap PDF berhasil diunduh, namun aktualnya file tidak dapat diunduh. Format PDF belum tersedia, karena sebenarnya adalah belum diimplementasikan. Jadi, kesimpulannya adalah keduanya merupakan instrumen usang dan bukan merupakan defect. Dan yang selanjutnya adalah fitur yang belum dibangun, bukan merupakan fitur gagal. Oke, selanjutnya. Tuh. Oke. Untuk instrumen usang versus duplik aplikasi, status tidak lulus pada instrumen mentah tidak dapat dibaca sebagai daftar bug yang setara. Karena adanya perubahan skenario yang telah dirancang di awal berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga seharusnya perlu pembaruan test case. Tapi test case yang digunakan masih sama dengan yang ada pada instrumen fungsional yang di mata kuliah statistika. Oke, selanjutnya. Oke, berikut ini adalah ringkasan 12 aspek teknis yang kesemuanya sudah lulus, yaitu keamanan, dari segi keamanan, performa, ketersediaan, keandalan, compatibility, dan batasan sistem. 5 kategori tersebut semuanya sudah lulus dan 100%. Oke, selanjutnya begini. Oke, untuk performa NF04 dan NF05, respon absensi, eh, data menunjukkan bahwa responnya sangat cepat dari ambang yang telah ditentukan sebanyak 5.000 milisecond. Hasilnya adalah 2.000 milisecond. Sedangkan untuk NF05 loading dashboard, eh, dari ambang 10.000 milisecond yang diukur adalah 5.000 milisecond dengan kurang dari 100 karyawan untuk rekap 1 bulan, tepat di separuh ambang batas. Oke, sekian untuk saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Baik, terima kasih Bang Angkut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang selanjutnya, yaitu ketersediaan, keandalan, kompatibilitas, dan batasan. Yang pertama, NF06 ketersediaan. Uptime 100%, 0 menit downtime dari 55 jam kerja dipantau dengan konsisten dari hasil deployment dan tidak menunjukkan indikasi downtime. Lalu NF07 keandalan, fallback dan error log lulus saat koneksi disimulasikan terputus tengah absensi, sistem tidak crash. Sistem pesan error informatif tampil dan log tersimpan di stroke log, storage log, Laravel logs. Lalu NF10 sampai NF11 kompatibilitas. Seluruh fitur dan akses GPS berjalan di Android 8.0 dan 12 ke atas, lalu iOS 13, iOS 16 ke atas. Antarmuka web tampil benar di Chrome dengan Edge terbaru. Seluruh request sajak berhasil.
Lalu NF12 sampai 13 batasan sistem. Tidak ada nilai rupiah atau IDR pada seluruh output rekap non-payroll satuan menit. GPS wajib aktif, sistem menolak absensi tanpa GPS tanpa ada jalur bypass. Lalu selanjutnya, temuan gabungan yang prioritas tindak lanjut. Yang pertama, prioritas satu, perbarui instrumen pengujian bukan aplikasi. Sinkronkan kolom ekspektasi output pada TC015 dan TC040 dengan requirement terbaru klien terkait validasi dokumen izin dan syarat final dokumen HR. Melakukan testing dengan skenario yang diperbarui dan dokumentasi riwayat perubahan requirement agar tidak muncul kembali sebagai kegagalan. Lalu prioritas 2, uji ulang performa dengan volume mendekati produksi. Ulangi pengukuran waktu respon NF04 dan waktu loading dashboard NF05 menggunakan jumlah karyawan dan volume rekap yang mendekati kondisi operasional penuh PT EcoGreen. Bukan hanya sampel 100 karyawan untuk memastikan ambang batas, tetapi terpenuhi pada skala produksi. Lalu selanjutnya, dan sudah baik dan tidak perlu diubah. Seluruh 12 aspek non-fungsional teknis lulus tanpa catatan negatif setelah dikoreksi NF06. 53 dari 56 tes case fungsional lulus tanpa syarat. 3 tes case bermasalah pun bukan defek dari aplikasi. Dan tidak ditemukan cacat fungsional maupun non-fungsional padanya yang nyata pada aplikasi per periode pada tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Seluruh temuan mengarah ke kebutuhan perubahan dokumentasi pengujian dan keputusan requirement yang belum final, bukan ke perbaikan kode. Lalu selanjutnya, perbatasan pengujian. Pertama itu penguji tunggal. Penguji fungsional dilakukan satu orang dosen pembimbing. Non-fungsional oleh tim pengembang sendiri. Tidak ada silang periksa pihak ketiga. Lalu selanjutnya requirement klien tidak divalidasi langsung. Akses klien melalui dosen pembimbing sebagai penghubung status lulus. UAT bukan tanda tangan langsung PT EcoGreen. Lalu cakupan beban uji performa terbatas. NF04 diuji 3 kali percobaan. Dan NF05 dengan satu skenario dataset 100 karyawan. Perilaku pada beban puncak belum diukur. Lalu selanjutnya requirement berubah di tengah siklus. TC015 dan 040 menunjukkan instrumen dapat usang tanpa mekanisme. Formal pembaruan skenario mengikuti perubahan requirement. Dan ini tidak mencakupi evaluasi non-functional subjektif. Bagian NF08 usability dan 09 bahasan termuka dibahas terpisah pada laporan analisis usability di outsourcing. Lalu slide selanjutnya, kesimpulannya. Yang pertama dari 56 test case fungsional pada 19 use case, 53 lulus tanpa catatan. 3 tercatat tidak lulus pada instrumen mentah, namun setelah klarifikasi tidak satupun merupakan defek aplikasi murni. 2 dari TC015 dan 040 karena instrumen belum diperbarui. Lalu TC041 karena fitur belum diimplementasikan. Yang kedua, HR EcoGreen mencatat presentasi lulus terendah secara nominal 83,3%. Karena menaungi 2 test case terkait dokumen dan pelaporan yang bukan merupakan indikasi kelemahan fungsional pada peran tersebut, melainkan isu dokumentasi requirement. Yang ketiga, temuan laporan ini bukan pada cacat aplikasi, melainkan tentang memperbarui instrumen pengujian agar sinkron dengan requirement terkini, melengkapi bukti pendukung pengujian non-fungsional, dan penuntasan keputusan requirement yang masih tertunda dari klien. Oke, sekian dari saya serahkan ke William. Oke, terima kasih, Calvin. Ya, itu mungkin aja. Itu saja mungkin dari presentasi mengenai pengujian fungsional dan non-fungsional dari proyek aplikasi kami, yaitu aplikasi e-outsourcing. Mohon maaf jika ada salah kata atau error dalam presentasi kami, dan untuk sekali lagi, terima kasih.